Shalom saudara-saudari yang terkasih. Kita kembali berjumpa dalam Lunch with Jesus bersama saya, Pastor Postinus Gule OSC. Saya melayani sebagai formator di Rumah Formasi Skolastikat Ordo Salib Suci di Bandung. Saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini marilah kita merenungkan semangat berbagi melalui perikop dari Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Perikop ini saya akan bacakan dan silakan saudara-saudari yang terkasih mendengarkannya. Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perikop Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15 dikisahkan semua di dalam Injil. Kisah ini bisa saja menjadi kisah kita umat manusia. Bisa saja kita berlaku seperti Filipus, Andreas, atau orang banyak yang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Atau juga kita bisa bersikap seperti anak kecil yang memiliki semangat berbagi. Saya mengajak kita merenungkan beberapa hal melalui perikop ini. Yang pertama, jangan fokus pada keterbatasan.
Saudara-saudari yang terkasih, mujizat ini, peristiwa ini terjadi di kota Betsaida, di kota di mana Filipus dan Andreas berasal. Pada kesempatan itu, Yesus mau menggugah hati Filipus dengan sebuah pertanyaan. Di manakah kita membelikan roti supaya mereka ini dapat makan? Jadi Yesus sebagai sang guru mau menggugah hati Filipus supaya memiliki semangat berbagi, tergerak hatinya mencari jalan keluar supaya orang banyak itu dapat makan. Tapi apa jawaban Filipus? Justru dia fokus pada keterbatasan. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Dia fokus pada keterbatasan. Mengapa? Karena 1 dinar itu kalau membeli makanan pada saat itu hanya cukup untuk 5 orang. Berarti kalau 200 dinar hanya cukup untuk 1.000 orang. Tidak akan cukup untuk 5.000 orang. Andreas, murid yang lain tampil dan menawarkan solusi yang sebenarnya bukan solusi. Mengapa? Dia mengatakan, di sini ada seorang anak kecil yang membawa 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi Andreas juga ragu-ragu dan mengatakan tidak mungkin juga cukup untuk 5.000 orang, 5 roti jelai dan 2 ikan ini. Padahal saudara-saudari yang terkasih, Filipus dan Andreas ini bukan orang sembarangan. Mereka berasal dari Betsaida. Dan saudara-saudari, kota Betsaida itu pada zaman Yesus adalah pusat perdagangan. Dan Filipus memiliki kedudukan sosial yang tinggi. Dia juga dihargai oleh masyarakat pada saat itu. Dia memiliki banyak relasi. Maka kalau Filipus dan Andreas ini menghubungi teman-teman mereka, bisa saja teman-teman mereka itu membelikan atau membawakan makanan untuk orang sebanyak itu. Tetapi Filipus dan Andreas belum sampai ke sana. Hati mereka masih belum tergerak untuk berbagi, untuk berjuang keras menolong orang-orang yang sangat membutuhkan pada saat itu. Hal yang kedua, saudara-saudari yang terkasih, semangat berbagi. Dari manakah datang semangat berbagi itu? Justru datang dari seorang anak kecil yang memiliki 5 roti jelai dan 2 ikan. Barangkali juga roti dan ikan ini datang dari orang tuanya. Tapi anak kecil ini datang memberikan supaya dibagikan kepada orang banyak. Saudara-saudari yang terkasih, saya rasa pasti Anda pernah membaca sebuah berita. Ada 2 orang anak kecil, Olivia 8 tahun dan Regina 6 tahun di Jawa Tengah. Mereka datang kepada Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar, dan membawa celengan mereka, tabungan mereka yang sudah mereka kumpulkan selama 1 tahun. Di sekolah mereka menjual stiker yang sudah mereka buat atau mainan. Dan mereka kumpulkan itu dan mereka berikan kepada orang-orang yang menjadi korban. Anak kecil justru mengajari kita semangat berbagi. Ini yang harusnya menjadi semangat kita, saudara-saudari yang terkasih. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, saya bangga. Kita bangga kepada Anda, kepada umat beriman, kepada umat Katolik dimanapun berada, di paroki manapun, di keuskupan manapun. Banyak di antara kita saya melihat secara langsung juga ada semangat berbagi kepada orang-orang yang kena dampak. Tuhan Yesus pasti tersenyum melihat kita, melihat Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih, berbagi kepada orang banyak. Hal yang ketiga, saudara-saudari yang terkasih, Yesus adalah gembala sejati. Dalam ayat 10 disebutkan di sana kata rumput. Dalam kitab suci, kata rumput itu memiliki makna simbolis. Itu berarti Yesus sebagai gembala membawa domba-dombanya ke padang rumput untuk diberikan makanan sampai kenyang. Jadi orang-orang yang berbondong-bondong itu adalah domba-domba Yesus yang diberikan makanan oleh Yesus.
Tetapi sebenarnya saudara-saudari yang terkasih, Yesus tidak hanya memberikan makanan secara jasmani, tetapi makanan rohani. Nanti itu bisa kita lihat misalnya di dalam ayat selanjutnya dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 35. Yesus berkata di sana, "Akulah roti yang hidup. Barang siapa yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi, dan barang siapa yang percaya kepadaku tidak akan haus lagi." Kita yang percaya kepada Yesus, kita yang setia kepada Yesus memperoleh hidup yang kekal. Ini yang sangat penting. Saudara-saudari yang terkasih, setelah mereka berkelompok-kelompok di atas rumput itu, dan Yesus mengambil roti, mengambil ikan itu, dan mengucap syukur kepada Allah Bapa dan membagi-bagikannya, justru disitulah terjadi mujizat kuasa Allah nyata. 5.000 orang makan sampai kenyang. Tapi saudara-saudari yang terkasih, marilah kita lihat bagaimana reaksi dari orang banyak itu. Mereka memang tercengang. Mereka mengatakan, "Oh iya, dia ini sungguh-sungguh nabi yang akan datang ke dalam dunia." Tapi saudara-saudari yang terkasih, hanya sebatas tercengang. Justru yang mereka pikirkan adalah hal-hal duniawi, menggiring pikiran mereka ke hal-hal yang lahiriah, kedudukan duniawi. Mereka memaksa Yesus supaya Yesus menjadi penguasa mereka. Lihat, mereka mau mendudukan Yesus sebagai penguasa duniawi. Mereka justru belum menangkap apa yang menjadi kehendak Yesus, apa yang menjadi kehendak Allah. Padahal saudara-saudara yang terkasih, Yesus itu melebihi nabi dalam perjanjian lama. Misalnya, ya saudara-saudara yang terkasih, dalam 2 Raja-Raja bab 4 ayat 42 sampai 44, Nabi Elisa juga pernah memberikan makanan kepada 100 orang dengan 20 roti jelai. Yesus lebih 5.000 orang dari 5 roti jelai dan 2 ikan. Jadi Yesus melebihi siapapun nabi yang sudah ada, melebihi nabi-nabi yang ada dalam perjanjian lama. Berarti Yesus ini memiliki kuasa ilahi, memiliki kuasa Allah, dan bahkan dia sendiri adalah Allah itu. Tapi orang banyak di situ belum menangkap itu. Saudara-saudari yang terkasih, ini juga pesan untuk kita. Kita tidak hanya tercengang mendengarkan sabda Allah, menerima anugerah Allah, melihat mujizat-mujizat kuasa Allah, tetapi berjuang keras untuk setia menangkap apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita dan berusaha melaksanakannya. Sekali lagi, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus pasti tersenyum melihat saudara-saudari yang tergerak hati membantu mereka yang terkena wabah. Itu berarti iman saudara-saudari adalah iman yang hidup. Tidak hanya dengan kata-kata, tidak sebatas dengan renungan yang luar biasa, tetapi nyata dalam kesaksian, dalam kehidupan nyata Anda, dalam tindakan nyata Anda mau berbagi. Saudara-saudari, bagi Anda yang belum tergerak hati untuk memiliki semangat berbagi, masih terbuka kesempatan. Marilah berbagi kepada siapapun sebagai ucapan syukur kita pada apa yang telah kita terima dari Allah sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Allah memberkati kalian. Shalom. Amin.